Allah menerangkan latar belakang perilaku manusia. Latar belakangnya yaitu iman atau tidak beriman. Keyakinan atau kepercayaan itu diekspresikan dalam perilaku. Yang menonjol adalah yang beriman itu mau bersedekah, yang tidak beriman tidak mau bersedekah. Setelah itu Allah melanjutkan penjelasannya akibat dari perilaku mereka. Ini diterangkan di ayat 14 sampai dengan ayat 18. Pagi ini kita membahas insyaallah ayat 14 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Pertama saya mau membahas tentang bacaan dulu, bahwa kalau kita melihat mushaf kita di akhir ayat 14, fa'anzartukum naran talazza, di situ tanda wakafnya shalla, al-waslu aula, shad, lam dan alif yang dari ya itu singkatan dari al-waslu aula, diteruskan nyambung, aula lebih baik. Atau ada mushaf yang nulisnya dengan lam alif. Lam alif itu singkatan dari la waqfa fih, tidak ada wakaf di sini. Atau la taqif, jangan berhenti. Tapi saya tadi membacanya berhenti karena Rasulullah SAW memberi contoh ketika membaca surat Al-Fatihah, setiap akhir ayat beliau berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Padahal di situ ada tanda lam alif, tapi Rasulullah berhenti. Para ulama lalu menjelaskan bahwa di situ tandanya lam alif karena kalimat sebelum dan sesudahnya itu masih nyambung, masih berkaitan baik secara tata bahasa maupun secara arti. Nah, kalau nyambung secara bahasa maupun arti, tandanya biasanya lam alif atau al-waslu aula. Tapi kalau tanda itu ada di akhir ayat, yang di mushaf biasanya ada tanda lingkaran dengan nomor, itu boleh berhenti. Jadi tanda lam alif kalau berada di akhir ayat boleh berhenti. Artinya kita boleh milih apakah kita lanjutkan atau kita berhenti. Misalnya fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa'anzartukum, maka aku memberi peringatan kepada kalian. Mohon maaf, saya ini terjemahannya copy paste. Di situ ditulis kami. Kalau bahasa Arabnya itu fa'anzartukum, tu itu aku. Akunya di sini Allah. Fa'anzartukum, maka aku memberi peringatan kepada kalian naron, dengan neraka. Naron itu artinya api, karena tempat itu didominasi oleh api, maka tempat itu disebut nar ya. Jadi namanya bisa disebut Jahannam ya,
bisa disebut hawiyah, tapi karena tempat itu didominasi adanya api, maka Allah menyebutnya api. Ya. Aku memperingatkan kepada kalian akan api talazza yang menyala-nyala. Menyala-nyalanya api di neraka itu tinggi sekali. Saya membayangkan, kalau saya bilang membayangkan berarti penangkapan saya. Kalau penangkapan saya itu relatif subjektif, saya bisa salah, tapi saya tidak berusaha untuk melanggar. Ya, di situ tidak ada keterangannya, tapi saya punya rujukan dari imajinasi saya bahwa api itu tinggi sekali, bahkan mungkin lebih tinggi daripada Monas. Dari mana kita bisa mengatakan tinggi? Ada ayat yang lain yang menyebutkan bahwa ketika orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka, ketika masih ada di padang mahsyar, itu mereka posisinya dekat atau lurus dengan neraka. Nah, mereka tidak bisa karena tempatnya jauh, maka mereka tidak gampang melihat. Tetapi apinya itu menjilat-jilat ke atas sampai seolah-olah api itu yang mengintai. Jadi bukan orang yang mengintai, tetapi apinya yang mengintai. Mengintai berarti apa? Melongok, turun lagi, melongok, turun lagi. Idza ra'athum min makanin ba'id. Idza ra'athum, ketika api itu melihat mereka, apinya yang melihat. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Mereka calon penghuninya itu mendengar suara gemuruhnya. Gemuruh karena marahnya api. Marah. Api itu kalau besar itu kan suaranya gemuruh. Gemuruhnya itu seperti orang yang lagi marah. Kalau orang marah suaranya tinggi, parau-parau begitu. Ya, gemuruh itu kan seperti suara manusia yang parau. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudhan wa zafura. Taghayyudhan itu marah. Zafira itu gemuruh. Nggak tahu apakah mobil yang mereknya Zafira itu dari kata itu. Dugaan saya bukan dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab, zafiro itu gemuruhnya api. Nah, kalau kita tahu bahwa di Al-Quran ada kata zafiro, gemuruh api, kita jangan ngasih nama anak atau cucu kita namanya Zafira. Nah, itu mentang-mentang di Al-Quran ada ini, nama ini ada di Al-Quran. Api itu ya. Ya, ini intermezzo ya. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha, tidak masuk. Masuk itu bisa menggunakan kata dakhola, bisa pakai sola yasla. Kalau dakhola itu ibaratnya kita berjalan terus ada pintu masuk. Kalau yasla itu masuknya itu seperti di atas bukit begitu, terus ada jurang, masuk. Kita biasanya bilangnya nyemplung, ya. Jadi la yaslah, tidak menyemplung ke api itu illal ashqa, kecuali orang yang celaka. Kata celaka ini di dalam Al-Quran disebut bahwa di antara umat manusia itu ada yang celaka, ada yang selamat. Yang celaka disebut syaqi. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Syaqi kebalikan dari sa'id. Kalau syaqi orang yang celaka. Ashqa itu yang lebih atau paling celaka. Jadi Allah menggambarkan betapa celakanya orang yang masuk neraka sampai Allah menggunakan kata al-ashqa, isim tafdil. Isim tafdil dalam bahasa Inggris disebut superlative. Terus
Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Siapa itu orang yang celaka itu? Yaitu kadzdzaba. Perhatikan di sini ada tasydid. Kadzdzaba, bukan kadzaba. Kalau kadzaba itu artinya bohong. Kalau saya kadzaba, saya ngomong bohong. Saya ngomong yang bukan sebenarnya. Tetapi kalau kadzdzaba, ada orang bicara, saya menganggap bahwa bohong kamu, bohong kamu. Kalau saya bilang bohong kamu, berarti saya tidak percaya. Jadi kadzdzaba itu orang yang tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Kepada Allah dan utusan-utusannya. Kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, menganggap Allah bohong. Kok Allah yang dianggap bohong, bukan Nabi Muhammad? Iya, karena Nabi Muhammad itu mulai dari kecil dia terkenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi dia tidak pernah ngomong bohong sekalipun. Dan itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Yang akan dijadikan utusan itu jangan pernah bohong. Kalau dia pernah bohong, maka orang menganggap bahwa kalau orang itu mau bohong sekali, dia akan mau bohong berkali-kali. Maka kalau mau melihat karakter seseorang, antara lain lihat pernah bohong nggak dia. Kalau pernah bohong, dia pasti akan mengulang-ulang. Dan kalau ada orang mau bohong yang kecil, dia akan mudah bohong yang besar. Oleh karena itu, kalau kita ingin membina kepribadian kita, ya, membina kepribadian itu bisa disebut self development, pembangunan pribadi. Ya. Kalau kita ingin membangun kepribadian kita, jangan pernah bohong sekecil apapun kepada siapapun. Misalnya kepada anak kecil yang beliin balon dong yang, oh ya nanti aku beliin ya, terus pulang malam nggak bawa balon, alah paling anaknya sudah tidur. Tadi kan sudah bilang iya, itu janji. Anak itu akan mengingat, ya, anak itu akan mengingat. Saya ketemu orang yang sudah dewasa, sudah tua, dia bilang aku ingat sama omku itu. Dia dulu janji mau beliin aku sepeda, sampai sekarang nggak pernah ada. Jadi kebohongan yang terhadap anak kecil ketika masih kecil itu bisa diingat seterusnya. Maka kita jangan pernah bohong. Ini penting karena bohong itu bisa merusak iman. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tanda kemunafikan adalah bohong. Nah, kalau kita memilih pemimpin, hati-hati. Jangan pilih pemimpin yang suka bohong. Bohong kecil saja tidak boleh, apalagi bohongnya besar dan bohongnya banyak. Dan oleh karena itu kita nanti ini masa pemilu, pilih orang yang tidak pernah bohong. Mohon maaf, saya menyinggung ini sedikit karena ini masa kampanye ya, tapi saya tidak punya kepentingan itu. Kepentingan saya kita pakai keimanan. Iman ya, Al-Quran itu membina kita keimanan. Kita bina keimanan kita dan kita pilih orang yang beriman. Indikasi keimanan adalah tidak pernah bohong. Orang bohong itu munafik. Munafik itu tempatnya di neraka lebih pedih daripada orang kafir. Jadi orang munafik itu lebih jahat. Orang-orang munafik itu lebih jahat. Orang korupsi itu bohong apa enggak? Bohong. Itu kan membohongi dengan menggunakan angka. Jangan hanya dilihat duitnya, korupsinya hanya 1 miliar, hanya 5 miliar. Jangan dilihat angkanya. Lihat kebohongannya itu. Itu berarti orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di neraka. Maka kita kalau mau memilih pemimpin yang betul-betul beriman, yang tidak suka bohong, yang tidak korupsi dan sebagainya.
Watawalla watawalla dan berpaling. Berpaling itu bagaimana? Ini berpaling itu kalau orang itu diajak-ajak kepada kebaikan, dia membelakangi artinya terus pergi, nggak mau. Nah, kalau orang yang tidak watawalla, oh ada pengajian nih, pengajian mengenai keimanan, datang mendengarkan, menghadap. Nah, tapi kalau tidak mau mendengarkan, dia berpaling. Ya, maka kita bisa melihat orang-orang yang misalnya kita di majelis seperti ini, duduknya menghadap kepada yang bicara. Mohon maaf ini, saya tidak menganggap saya ini penting. Yang saya anggap itu yang kita bicarakan Al-Quran, ya, yang saya bicarakan Al-Quran. Kalau kita lihat wajahnya semua menghadap ke sini. Nah, jangankan berbalik, duduknya miring saja, itu sudah ada indikasi, oh dia tidak menaruh perhatian. Ya, itu body language, bukan body language. Nah, kalau itu sudah miring, itu sudah indikasi untuk berpaling, untuk tidak mengikutinya. Nah, jadi hati-hati, kita jangan kadzdzaba dan jangan tawalla. Neraka tadi digambarkan oleh Allah sebagai taladza, yang menjilat-jilat. Saya coba ambil gambaran, mohon maaf saya mengatakan gambaran ini. Jadi di Al-Quran itu dicantumkan uraian-uraian tentang neraka, di samping juga uraian-uraian tentang surga, supaya kita membayangkan, membuat imajinasi. Nah, ini barangkali yang ada orang menyebut itu fiksi, ya. Tapi ini fiksi yang maksudnya fiksi di sini membangkitkan image di pikiran kita. Ya. Allah memberikan gambaran, lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Mereka yang ada di neraka itu, di atas mereka itu ada dhulal. Dhulal itu sesuatu yang membayang-bayangi. Satu membayang-bayangi itu berarti di sini ditulisnya lapisan-lapisan. Jadi di atasnya ada api, wa min tahtihim dhulal, di bawahnya juga ada api. Gimana itu? Apinya itu berarti bersumber di tanah. Terus kok di atas? Api itu begitu tinggi sehingga ketika ada angin meniup, api itu seolah-olah di atas kita. Jadi kan kita bayangkan, tadi saya mengatakan kira-kira tujuh tingginya lebih dari Monas. Itu imajinasi saya, karena tadi api itu yang mengintai, bukan orang yang mengintai. Mengintai itu berarti kan melongok dari jauh, itu dia naik lagi. Nah, di sini gambaran lagi, di atas ada api, di bawah ada api. Kalau itu pendek, kalau kena angin kan tidak akan di atas kita. Karena tinggi sekali, maka ketika ada angin meniup ke arah kita, mudah-mudahan bukan kita, ke atas, ke arah orang itu, maka mereka melihatnya api ada di atas mereka. Kenapa Allah memberikan gambaran semacam itu? Supaya kita itu mengimajinasikan real, itu betul-betul real. Kalau kita mengimajinasikan bahwa itu real, kita ada rasa takut. Kok kita ditakut-takuti? Iya, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dzalika, yang demikian itu, yukhawwifullah, Allah menakut-nakuti bihi, dengan apa, bayangan api tadi, ibadah kepada hamba-hambanya. Jadi memang Allah memberikan uraian, gambaran tentang neraka dengan berbagai macam cara, supaya kita bisa membayangkan horor, ya. Kita membayangkan horor bagi orang yang tinggal di situ. Kalau api itu horor, melihat api itu sendiri bisa berakibat horor enggak? Iya, ya. Jadi kita kalau membayangkan api itu panas sekali.
Terus kita tidak nyemplung, lihat aja dari jauh. Kita sudah ketakutan enggak? Ketakutan kan? Nah, ketakutan itu berarti sesuatu itu namanya horor. Horor itu siksaan. Ya, horor itu siksaan. Nah, saya ngomong horor siksaan. Ini ada kaitannya dengan siksa kubur. Siksa kubur di Al-Quran disebutkan Fir'aun itu disiksa ketika di alam barzakh. Disiksaannya berupa apa? Dia melihat neraka siang, malam, pagi, dan sore. Jadi tiap hari, tiap saat melihat neraka tempat dia akan tinggal. Nah, melihat itu dianggap siksaan yang berat karena horor. Kita itu misalnya ya, ada orang tergores tangannya, sakitnya seberapa? Relatif. Kalau orang menganggap ini serius, dia akan merasakan itu sakit sekali. Tapi kalau dia tidak menganggap serius, ya nggak sakit. Ya, contoh misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu memusuhi Islam. Nah, dia baru masuk Islam 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, yaitu tahun ke-8. Tahun ke-8 sebelum Fathu Makkah, ya, sebelum takluknya Makkah. Dia masuk Islam sebelum takluknya Makkah. Maka ketika Rasulullah datang menyerbu ke Makkah, Khalid sudah menjadi komandan di tentaranya Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid itu meninggalnya tidak di tempat berjuang, tidak di medan perang. Padahal dia itu dipuji-puji. Kalau Khalid perang, mau memimpin perang pasti menang. Kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Sampai Umar khawatir, wah, orang-orang ini bisa musyrik ini. Dikira yang menyebabkan kemenangan adalah Khalid. Sama dengan pokoknya kalau berobat di dokter itu sembuh, seolah-olah dokternya yang menyembuhkan. Oh, itu bisa musyrik. Yang menyembuhkan Allah. Nah, ini orang beranggapan pokoknya kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Jadi yang memenangkan itu Khalid. Nah, Umar khawatir kalau orang-orang jadi musyrik, dicopot jabatannya, dicopot, diganti oleh Abu Ubaidah. Tapi Khalid karena imannya memang betul-betul baik, maka dia dicopot tidak menjadi masalah. Dia tetap ikut perang dan tetap mengatur strategi, ya, sehingga dia betul-betul membantu Abu Ubaidah. Sehingga ketika suatu saat Abu Ubaidah itu hampir kalah, Khalid itu mengambil inisiatif sehingga akhirnya menang. Nah, saya yang ingin ceritakan itu bahwa ketika mau meninggal, Khalid itu di tempat tidur dia memberikan pernyataan yang sangat populer, cerita itu, bahwa dia mengatakan kurang lebih pengertiannya, aku pergi perang, berjuang di jalan Allah kira-kira 100 kali. Kamu lihat, badanku ini tidak ada sejengkal pun yang tidak luka. Apakah luka itu karena pedang atau karena panah atau tombak? Pasti ada. Tapi kenapa aku mati seperti keledai, mati di kandang? Keledai mati di kandang, aku mati di tempat tidur. Luka 100. Pernah dia pada waktu perang namanya perang Mu'tah, dia tuh membawa pedang itu 9, dibawa patah semua kecuali 1. Jadi patah ganti. Itu waktu di Mu'tah. Saking dahsyatnya musuhnya itu tentara Romawi. Tentara Romawi kan sudah mapan ribuan tahun. Jadi tentaranya memang tangguh-tangguh. Nah, itu lukanya Khalid itu tidak dianggap serius. Luka tetap aja jalan. Jadi luka sedikit luka itu parah atau tidak tergantung pikirannya. Kalau kita membayangkan api neraka itu dahsyat,
makin kita membayangkan, kita makin takut. Makin takut neraka, makin bagus. Karena dengan kita takut neraka, maka kalau misalnya ini ada minuman yang haram, misalnya, terus saya begitu lihat ini, aduh, ini api nih, ini api nih. Jadi saking kuatnya imajinasi tentang api neraka, sampai barang-barang yang haram itu dilihatnya api. Ada orang nawari, kamu mau nggak kerjasama dengan aku? Kamu peranmu ini, kamu kan jaga gudang. Nah, nanti kamu yang ngatur begini-begini. Terus ada yang mengatur yang pembelian, terus bagian kasirnya dan sebagainya. Kerjasama dalam korupsi begitu. Nah, orang yang ditakut-takuti Allah ini efektif, dia akan enggak neraka itu. Maka bisa bisa ditangkap misalnya ketika Allah itu melarang jangan makan harta anak yatim. Allah memberikan gambarannya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang makan hartanya anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sebenarnya mereka itu sedang makan api gitu. Jadi betapa Allah memberikan gambaran yang dekat sekali supaya imajinasi kita kuat. Dengan imajinasi yang kuat itu, maka Allah itu yukhawwifullah, menakut-nakuti. Ujung-ujungnya ya ibadi fattaqun, wahai hambaku maka bertakwalah kalian kepadaku. Nah, kenapa Allah itu memberikan peringatan semacam itu? Memberi peringatan itu mumpung kita masih hidup. Jangan membuktikan neraka itu nanti kalau sudah mati. Neraka itu benar apa enggak, aku enggak percaya. Nanti kalau aku sudah melihat aku baru percaya. Telat. Jadi kalau bisa itu sekarang. Makanya Allah memberikan peringatan banyak sekali ketika kita masih bisa baca, masih bisa mendengar, masih bisa menerima peringatan. Nah, kalau sudah tahu begitu gimana? Apakah kita tidak menghindar dari mati? Wah, aku takut mati, aku nggak mau mati. Jangan begitu. Terus kalau begitu aku mati aja deh, biar aku beramal dengan baik, kemudian aku mati terus masuk surga. Jangan begitu juga. Jadi meskipun Allah nakut-nakuti kita, bukan berarti supaya kita melarikan diri dari kematian. Ya. Jangan melarikan diri dari kematian. Nggak ada gunanya melarikan diri dari kematian. Ya. Allah menyebutkan bahwa kematian alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu hindari itu pasti akan menemui kamu. Jadi bukan itu maksudnya Allah, tapi maksudnya mumpung kalian masih hidup, gunakan kesempatan ini untuk menjauhkan kamu dari neraka. Terus plus usahakan berbuat baik yang menyebabkan kamu akan masuk surga. Maka hidup ini adalah kesempatan. Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadum minkum. Ini dari yatamanna kemudian ditambah dengan nun taukid. La yatamannayanna ahadum minkumul maut. Jangan ada seseorang di antara kalian itu yang mengharap-harap kepingin mati. Udah dikasih kehidupan, alhamdulillah. Terus gimana? Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira. Kalau orang itu orang yang baik, ya dengan harapan kebaikannya bertambah, kesempatan menambah pahala. Nah ini seperti Pak Tajuddin senang sekali supaya apa-apa tuh pahala. Ya tak? Jadi barangkali kalau orang itu orang baik, maka dia bisa menambah amal-amal baik. Wa imma musian fal'allahu ayyasta'tib. Kalau dia orang yang jahat, barangkali dia mempunyai kesempatan untuk berhenti dari
perbuatan jahat itu. Karena berhenti dari perbuatan jahat itu bukti orang itu tidak suka masuk neraka. Maka peringatan Allah yang menakut-nakuti tadi kita tangkap dengan baik. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau memperingatkan aku akan berusaha meningkatkan kebaikanku dan aku tinggalkan keburukanku. Nah, orang-orang yang masuk neraka tadi dibilang alladzi kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling. Nah, ini saya ambilkan dari ayat yang menerangkan berpaling. Wa ja'alna la qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Orang-orang yang kafir itu kami jadikan di hatinya mereka, di pikiran mereka itu ada hambatan yang menghambat mereka supaya memahami. Di telinga mereka itu ada waqra, ada semacam sumbatan juga, sehingga dengar tapi seperti tidak dengar. Dan ketika kamu menyebut Tuhanmu Esa, dia menyebutnya di dalam Al-Quran, wallau ala adbarihim nufura, wallau mereka berpaling, ala adbarihim mengungkuri kalian, nufura dalam keadaan lari. Jadi lari membelakangi. Hati-hati, di sini disebut juga Allah wa fi adhanihim waqra, di telinga mereka itu ada hambatan. Hambatan telinga itu tidak harus berarti tuli. Kita yang normal-normal bisa mendengar, itu bisa seperti tuli. Kok bisa? Ya, Allah menggambarkan orang yang tidak mau memperhatikan nasihat, tidak mau bertanya, terus itu digambarkan oleh Allah seperti orang yang bisu, tuli, dan buta. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, mereka bisa mendengar tapi dibilang seperti tuli. Mereka bisa melihat tapi dibilang seperti buta. Karena apa? Melihat tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dilihat. Mendengar tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari yang didengar. Itu kan sama saja dengan tuli. Ya. Bagaimana bisa seperti tuli? Begini, orang mendengarkan itu istilahnya ada dua dalam bahasa Indonesia, mendengar dan mendengarkan. Kalau bahasa Inggris ada hear, ada listen. Bedanya apa itu? Kalau mendengar itu tidak sengaja. Dan ada suara, karena ada suara masuk ke telinga, itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan, kita bersengaja mendengarkan untuk memahaminya. Setelah memahaminya, kita usahakan untuk menerapkannya. Nah, itu yang betul-betul mendengarkan. Nah, itu listen. Nah, terus kalau bahasa Arab pakai apa? Sami'a dan istama'. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkan baik-baik. Fastami'u lahu. Bukan hanya sami'a mendengar, tapi ini dengarkan baik-baik. Kalau ada penjelasan tentang Al-Quran, dengarkan baik-baik. Ada orang yang mendengar tapi tidak paham, itu namanya pseudo listening. Pseudo tulisannya pseudo, ya, pseudo listening. Pseudo itu palsu. Orang yang kayak apa itu? Mendengar tapi sambil ngantuk. Mendengar tapi sambil ngantuk. Bisa paham nggak? Nggak. Nah, itu kayaknya ya dengar tapi tidak masuk. Bisa juga mendengar tapi pikirannya bicara. Bisa gimana itu? Mendengar tapi pikirannya bicara. Coba kalau sebelum sholat di masjid kita kan ada Pak Rahmat itu biasanya, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu kata-katanya bukan uskut tapi ansitu. Bedanya apa sih?
ansota dan sakata. Kalau sakata tuh diem, terus mulutnya diem. Tapi kalau ansit, diem, bukan hanya diem mulut, tapi juga diem pikiran. Jadi ketika Al-Quran dibaca, kita diem, bukan hanya mulut kita diem, tapi pikiran kita juga diem. Kok pikiran diem dominasi? Saya kasih gambaran ini karena mumpung masa kampanye, ya. Masa kampanye. Ada debat capres A dan capres B. Saya tidak pakai 1 dan 2 ya. Jadi kalau 1 2 kan nanti sudah ada konotasinya siapa begitu. Capres A dan capres B. Capres A mengemukakan gagasannya. Kita bisa menghadapi kesulitan ekonomi yang sifatnya global dikarenakan adanya pertikaian antara Cina dan Amerika dan sebagainya. Caranya begini, pakai cara itu. Yang satu, capres yang satu mendengar itu bukan untuk menangkap dan dipakai, tapi mendengarkan itu supaya aku nanti mau membantah apa ya yang bisa mengalahkan dia. Jadi ketika capres B itu mendengarkan pikirannya jalan. Oh, kalau dia ngomong begitu, bagaimana aku mengalahkannya ya? Kalau misalnya, oh dia pinter ekonomi makro, orang makro tuh nggak ngerti mikro. Aku pengusaha itu tak terampil di mikro. Aku ngomongnya mikro aja, gitu kan. Jadi dia ngomong ekonomi makro. Alah, itu abstrak. Realnya di lapangan apa yang perlu kita lakukan? Caranya harus begini. Jadi ketika mendengarkan itu, tetapi tidak ada impactnya. Karena ketika mendengarkan orang bicara, pikirannya bicara. Itu bukan ansitu. Kalau ansitu wasma'u, diem mulutmu dan pikiranmu, fokuskan perhatianmu pada Al-Quran yang sedang dibaca.